Jadi di tempat-tempat yang terjadi bencana banjir dan utamanya lagi yang tanah longsor, pendekatan kita sekarang bukan hanya pendekatan fisik saja. Bukan hanya bangunan-bangunan fisik saja, tetapi juga yang berkaitan dengan vegetatif seperti ini mulai kita dekati. Sehingga ekosistem yang ada itu tidak terganggu dan rusak, karena memang kita perbaiki. Apa yang misalnya saya berikan contoh di Sukajaya ini, apa yang kita siapkan sekarang ini? Tahapan pertama kita nyiapin kurang lebih 92.000 tanaman. Baik itu yang untuk sisi ekonominya, ada tadi misalnya jengkol, durian, sirsat, pete, sengon, ekonomi. Tetapi juga ada yang fungsi-fungsi untuk perbaikan ekologi, perbaikan ekosistem, yaitu vetiver, sereh wangi, karena akarnya bisa sampai 3 meter, 2 meter, 4 meter. Ini yang akan terus kita dekati dengan cara-cara itu. Sehingga kita harapkan dengan dua pendekatan ini, bencana yang berkaitan dengan banjir, longsor bisa kita selesaikan. Tetapi untuk yang lebih luas ya kita akan siapkan lagi dalam jumlah jutaan bibit-bibit seperti ini. Jangan sampai kita hanya sekali lagi hanya pendekatan fisik, tetapi pendekatan yang vegetatif, ekologi, ekosistem kita lakukan juga. Ya. Seperti tadi yang ditanam di Harkajaya tadi. Ada kemerengan sudah tanam vetiver. Ya. Pada warga sendiri gimana Pak untuk punya kesadaran dalam menjaga wilayahnya terhadap bencana gitu? Ya ini nanti termasuk kita mengedukasi masyarakat agar tanaman vetiver atau sereh wangi tidak dicabut karena ada nilai ekonominya. Tetapi tolong yang dipakai untuk nilai ekonomi tadi durian, sirsak, tadi ada jambu, ada jengkol, yang itu. Saya kira nanti dari Kementerian LHK menanam sambil mengedukasi masyarakat, karena yang menanam juga masyarakat. Ya. Siapkan anggaran berapa Pak untuk mereboisasi ini? Oh, gede banget itu kalau di seluruh Indonesia, kalau nggak keliru 1,9 triliun untuk 2020. Kita sudah petakan, misalnya kita tidak hanya yang terkena bencana, tapi yang airnya sudah, debit air sudah turun seperti Danau Toba, itu kan kita siapkan juga jutaan, kita hijaukan kembali. Gajah Mungkur yang sedimentasinya sudah turun masuk ke waduk juga sama. Sampai kapanpun kalau kita keruk hanya sedimen di atasnya, di hulunya tidak ditanami, ya kan tiap hari kita ya urusan kayak gini terus, berulang-ulang. Ya. Pak, untuk penambangan liar dan sisa-sisa penambangan baik liar maupun yang ilegal, Saya kira dari LHK sudah ditutup. Sudah ditutup tapi juga harus direhabilitasi lagi. Tutup tapi direhabilitasi, ya. artinya pemiliknya harus dicari dan bertanggung jawab Pak. Apanya? Pemeriksaannya lagi dilakukan, Pak. Baru dalam proses pemeriksaan semuanya. Ya, udah. Pak, soal WNI di Wuhan Pak, selain melakukan kericuhan di masyarakat, Yang di Natuna Pak. Apanya? Apanya? evakuasinya Ini tadi saya sampaikan agar nanti Ibu Bupati, Pak Gubernur menentukan lokasi secepatnya. Kalau memang itu memakai lahan PTPN, nanti itu bagian dari pemerintah pusat, akan langsung saya perintahkan kepada Menteri BUMN untuk segera diberikan. Ya. Secepat-cepatnya. Begitu land clearing selesai, PU langsung masuk. Udah, secepatnya, kita siap, kita sudah siap. Hanya tinggal penentuan lokasi di Pak Gubernur sama Bu Bupati. Ya. soal evakuasi WNI di Wuhan Pak, yang banyak di Natuna Pak, di bawahnya Pak. Nah, masyarakat Natuna merasa resah dengan adanya keberadaan mereka yang dari Wuhan. Iya, kemarin kan sudah disampaikan oleh Menteri lah, saya kira itulah. Tapi Ini jadi yang pertama saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai apa yang sudah
dilakukan oleh kerja tim bersama Kementerian Luar Negeri, TNI Polri, BNPB, Kesehatan, Kementerian Kesehatan, BNPB, Menko, Pak, Menko PMK. Menko PMK yang mengkoordinir ini sehingga keputusan kemarin yang sudah saya lakukan, saya putuskan evakuasi dalam waktu yang sangat singkat bisa dilakukan dengan baik, yaitu membawa dari Provinsi Hubei, kota Wuhan, dibawa kembali ke tanah air. Saya mengapresiasi itu. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau, karena ini adalah saudara-saudara kita sendiri. 243 itu adalah sehat. Tetapi dalam protokol kesehatan itu diperlukan yang namanya tahapan-tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga. Tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih, sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Memang kemarin ada beberapa alternatif. Ada yang kemarin Morotai misalnya, Biak misalnya. Karena apa? Kita memang memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan, memerlukan runway sehingga pesawat bisa turun, tidak semua pulau bisa dipakai. Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ, sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna. Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia, apapun mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Baik, terima kasih Pak.